Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu software pengolahan gambar vektor, yaitu CorelDRAW. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau yang sering dinamakan dengan poligon. Nah, setiap alur dari vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membentuk berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna, kemudian warna isi, dan node, dan yang objek yang lainnya. Nah, adapun kelebihan daripada vektor, yang pertama, gambar jenis vektor bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas gambar. Artinya, ketika si gambar diperbesar kemudian diperkecil, kualitas daripada gambarnya akan tetap sama. Yang kedua, proses pembuatan gambar dan edit gambar terbilang sangat mudah dibandingkan dengan jenis bitmap. Kemudian yang ketiga, hasil dari grafis vektor bisa di-print dengan kualitas yang terbaik tanpa menurunkan kualitas daripada gambarnya. Kemudian yang keempat, hasil file atau kapasitas file yang dihasilkan dari pengolahan gambar vektor itu relatif lebih ringan atau lebih sedikit dibandingkan dengan jenis bitmap. Nah, adapun kekurangan daripada vektor yang pertama, ketika gambar vektor mau dikonversikan ke bitmap hasilnya tidak bisa menampilkan kualitas vektor yang baik seperti halnya tadi tidak mengurangi kualitas, baik itu diperkecil ataupun diperbesar. Kemudian selain itu, gambar vektor pun tidak dapat menampilkan suatu gambar gradasi secara realistis atau secara natural pada gambar umumnya Nah, ini adalah salah satu contoh ada gambar vektor kemudian gambar bitmap. Yang sebelah kiri di sini bisa kelihatan ini kualitasnya baik diperbesar maupun diperkecil, ini kualitasnya sama Kemudian yang sebelah kanannya ini bitmap, ini kelihatan ini kualitasnya kelihatan ketika diperbesar, di sini agak burem gitu Nah, itu adalah perbedaan daripada vektor dan bitmap Nah, inilah adalah salah satu tampilan CorelDRAW versi 9 atau 2019 Nah, ini adalah tampilan kerjanya mulai dari atas seperti biasa, sama dengan software pengolahan gambar yang lain. Ada menu bar di paling atas, kemudian di bawahnya ini adalah menu standar menu standar. Kemudian yang di bawahnya ini menu properti ini pendukung daripada pengolahan tiap-tiap toolsnya. Itu adalah menu properti. Kemudian yang sebelah kiri ini namanya toolbox. Nah, tool ini adalah yang nanti alat untuk editingnya Toolbox ini sebelah kiri. Kemudian yang di bawahnya adalah status bar Jadi apabila ketika mengolah sebuah objek atau gambar vektor, nah status editingnya ada di bawah sini ini bisa dilihat.
Kemudian di bagian kanannya ini adalah coloring ya. Ini untuk memberikan warna ya, baik warna isinya atau dinamakan dengan fill-nya, atau untuk gambar luarnya, atau sering dinamakan dengan outline, warna outline. Kemudian di status bar di sini juga ada khusus untuk pengolahan warnanya juga. Nah, ini untuk fill-nya ya, ini warna dalamnya, kemudian ini untuk outline-nya. Nah, cara menggunakannya tinggal di double klik ya, maka muncul sini. Nah, ya, tinggal di double klik. Nah, pertama kita coba buat objek. Ini menggunakan rectangle tool. Ini bisa membuat persegi panjang, kemudian persegi sama sisi ya. Ini tinggal disesuaikan. Kemudian ini propertinya. Ini silakan bisa diatur, misalkan panjangnya berapa milimeter ya, kemudian tingginya berapa milimeter, kemudian yang lainnya juga. Nah, untuk satuan milimeter ini bisa diganti. Nah, di menu atau dengan mengklik Pick Tool, kemudian ini diganti menjadi cm, karena kita sering menggunakan satuan cm dibandingkan dengan milimeter. Kemudian kita coba membuat objek yang lainnya, membuat ellipse. Nah, untuk membuat lingkaran dengan sama sisi ya, sama sisi dengan menekan CTRL. Dengan menekan CTRL, kemudian yang lainnya ini di bawahnya ada segi 5. Nah, ini juga sama. Nah, untuk mengolahnya bisa menekan di sini ada node atau titik. Nah, ini juga bisa dikolaborasikan atau bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan lagi kalau seandainya ini mau dikerucutkan misalkan. Nah, ini ya. Ini dengan menggunakan tool Shape Tool ya. Nah, silakan ini bisa diatur-atur. Kemudian untuk yang lainnya ini bisa, karena ada simbol di bawahnya di ujung sebelah kanannya, ini juga bisa diklik sehingga ada pilihan-pilihan jenis rectangle-nya. Kemudian ini untuk lingkarannya, ellipse-nya ada beberapa jenis. Kemudian untuk segi 5 ya, atau misalkan poligon, ini bisa diganti menjadi star, spiral, kemudian yang lainnya ya. Nah, sekali lagi apabila ingin menentukan skalanya ya, atau misalkan diameternya sama, kemudian sisinya sama, sambil menekan CTRL di keyboard. Nah, kemudian ini untuk tulisannya. Kemudian ini propertinya di atasnya ya. Ini silakan ya. Kemudian ini jenis hurufnya bisa diganti. Kemudian ini untuk alignment-nya, ini silakan untuk disesuaikan. Kemudian kita coba mengasihkan atau memberikan warna. Nah, untuk memberikan warna dalamnya, isinya seperti ini, atau fill-nya ya, dengan ngeklik satu kali ya, klik satu kali, kemudian
Nah, ini ada 3 objek. Kemudian satu lagi ini kita buat persegi ya. Nah, ada 5 objek. Ini saya hapus satu lah. Ada 4 objek ya. Objek yang pertama ini lingkaran, persegi 4, persegi panjang ya. Kemudian objek yang kedua ini lingkaran. Objek yang ketiga ini bintang. Objek selanjutnya yang paling depan adalah persegi yang warna merah. Ya, kita bisa lihat urutan layer kalau di Adobe Photoshop ya. Urutan objek mulai dari persegi panjang, kemudian lingkaran warna kuning, kemudian warna hijaunya bintang, kemudian yang paling depan ini namanya persegi warna merah ya, ada di urutan paling depan. Nah, ini adalah baru 4 objek ya. Nanti kalau pengolahan gambar vektornya sudah banyak, nah nanti kemungkinan ada banyak tahapan atau lapisan-lapisan yang ada di pengolahan vektor ini. Nah, posisi persegi panjang ini ya, kalau seandainya mau dipindahkan ke depan ya, ini bisa menekan di keyboard Shift Peg Up ya. Kemudian kalau ingin ke belakang lagi Shift Peg Down ya. Nah, kalau seandainya mau dipindahkan satu tahapan ya, satu tahapan dengan menekan CTRL Peg Down. Nah, ini satu tahapan. Kemudian kalau ingin dikembalikan lagi CTRL Peg Down. Ini menekan di keyboard ya. Nah, ini juga sama. Nah, ketika bintang ini mau dipindahkan posisinya ke paling belakang dengan bisa menekan Shift Peg Down secara satu kali ya, langsung ke depan, atau bisa menekan CTRL Peg Down satu kali. Nah, itulah perpindahan antara objek ke objek yang lain. Atau bisa mengklik kanan order, kemudian karena ingin dipindahkan ke paling depan, nah pilih to front of fake. Nah, maka langsung pindah ke depan. Ini sama saja ya dengan yang tadi Shift Peg Up. Nah, inilah fungsi bagaimana memindahkan objek ya dari tahapan-tahapan atau lapisan-lapisan objek itu berada. Nah, itulah dasar-dasar daripada pengolahan gambar di software CorelDRAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.